Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, ada pernyataan Ayub yang mestinya ini bisa mengejutkan. Dan sepatutnya ini bisa mengejutkan bagi kita. Ayub pasal 42, ayat yang kelima, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu." Ini tidak bisa tidak mengejutkan kita. Sebab siapa yang tidak kenal Ayub? Yang di dalam Ayub pasal 1 ditulis, ia saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Selain itu, saudara, ia seorang yang taat. Setiap hari bangun pagi-pagi, Ayub mempersembahkan kurban bakaran. Selain itu, kalau kita membaca kualitas hidup Ayub, itu luar biasa. Mengapa? Dalam keadaan yang kehilangan segala sesuatu, ya, dia masih bisa menyatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Ya, saudara. Ia tidak bersungut-sungut menghadapi pencobaan yang begitu besar, prahara yang begitu besar dalam hidupnya. Lalu dikatakan, maksud saya Alkitab juga mencatat, ya, ketika istrinya menyuruh dia mengutuki Allah supaya dia mati, Ayub berbicara begini, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ditulis lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat kualitas hidup Ayub. Menakjubkan sekali, saudara. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau kemudian kita membaca lebih lengkap, ya, pergumulan Ayub di mana tubuhnya dari kepala sampai kakinya penuh dengan bara yang busuk, sehingga dengan sekeping beling ia menggaruk-garuk badannya, pasti berdarah-darah. Dari seorang kaya raya menjadi manusia miskin dan terbuang seperti ini, ya, saudara. Ini kualitas hidup Ayub yang tidak diragukan. Hebat, saudara. Lalu kalau kita membaca percakapan Ayub dengan teman-temannya, Ayub tidak kalah hebat. Maksud saya Ayub bisa berbicara mengenai Tuhan, mengenai kehidupan dengan sangat cakap. Jadi ia juga berpengetahuan, saudara. Ia bisa mengimbangi teman-temannya yang berbicara panjang lebar mengenai Tuhan, saudara. Jadi tidak diragukan kualitas hidup Ayub dari perilakunya secara praktis dan pengetahuannya secara kognitif.
Tetapi mengejutkan, Ayub bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ia hanya mendengar tentang engkau dari orang. Tentang Allah maksudnya. Itu sudah bisa menjadi landasan hidup moral kerohaniannya, saudara. Hanya dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub memiliki pengalaman berjumpa dengan Allah secara real. Dia mengalami realitas Allah tersebut. Saudaraku, orang-orang yang seperti Ayub ini, saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, itu dikasihi oleh Allah. Ia pasti mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah. Di mana Allah menggiring Ayub dari pengetahuan tentang Allah, lalu pengenalan dalam perjumpaan pribadi. Ini berkat yang tidak dialami semua orang, saudaraku. Dari pengetahuan mengenai Allah, kalau pakai bahasa sekarang dari teologi, ya, masuk ke dalam pengenalan akan Allah dalam perjumpaan langsung dengan Dia. Jadi tidak bisa dihindari kebenaran dari apa yang telah kita baca melalui ayat Alkitab ini, saudara. Banyak orang hanya berhenti sampai di pengetahuan mengenai Allah. Berhenti sampai di teologi. Tapi tidak memiliki perjumpaan langsung dengan Allah. Sama dengan nabi-nabi di Israel, saudara. Mereka memiliki komunitas nabi-nabi dan mereka tentu belajar Taurat dan pengetahuan tentang Allah. Tapi beda yang namanya Elia, Elisa. Saudara, ini pendekar lapangan yang langsung mengalami perjumpaan dengan Allah. Tetapi kita melihat harga yang harus dibayar oleh Ayub untuk apa yang dikatakan oleh Ayub. Tetapi sekarang aku sendiri memandang engkau. Harganya mahal sekali, saudara. Pertanyaan yang bisa muncul di hati kita, apakah tidak ada cara lain yang membuat Ayub bisa mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa tidak ada cara lain? Mengapa Allah harus mendatangkan prahara yang begitu menyakitkan atas Ayub? Bukan hanya hartanya yang ludes. Anak-anaknya semua mati, tidak tersisa. Dan istri, teman tidur, juga berkhianat. Matilah. Ia tidak mencintai Ayub lagi loh. Yang pertama dia menjadi ateis. Kutukilah Allahmu. Kalau ia percaya Allah ada, dia menghina Allah, itu lebih menyakitkan. Lebih baik orang ateis yang tidak percaya Allah. Tentu dia sering melihat bagaimana suaminya Ayub memberikan kurban bakaran setiap hari. Kok bisa ya tidak memiliki rasa takut atau gentar? Ini juga yang saya pikirkan, kenapa tidak terimpartasi? Kenapa tidak tertular, saudara? Kutukilah Allahmu.
Sebenarnya kan secara tidak langsung istri Ayub ini mengutuki Allah. Atau sudah mengutuki atau sedang dan akan mengutuki. Dia hanya melibatkan Ayub atau supaya Ayub juga ikut melakukan hal yang sama. Ya, tapi memang dari kacamata psikologi kita bisa memahami tekanan batin, stres dari ibu ini. Hartanya semua habis. Dan biasalah wanita kan lebih matre kadang-kadang. Ya, kadang-kadang nih, jadi jangan marah. Kadang-kadang. Lalu anaknya mati 10-10-nya. Untung dia tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi dia tetap sakit jiwa. Lebih mengerikan, mengutuki Allah. Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Kan artinya aku tidak membutuhkan kamu lagi. Jadi kalau saya ditanya, Ayub setelah dipulihkan punya istri lagi, itu kira-kira istri pertama atau istri yang lain? Saya pernah menjawab dan itu menjadi polemik di dunia media sosial. Ya, kenapa sih mesti polemik? Istri yang dulu boleh, istri yang sekarang juga silahkan. Orang itu tidak prinsip, itu minor kok. Tapi kalau logikanya ya, sudah punya 10 anak itu sudah tua. Masa mau punya 10 anak lagi? Pikir 2. Ia sudah mengharapkan Ayub mati begini. Sementara Ayub telah menjadi sosok yang lebih sempurna. Karena Ayub mengatakan kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Jadi Ayub semakin berkualitas loh. Ya. Kalau ia menguji aku akan muncul seperti emas. Ya, itu ucapan Ayub. Jadi Ayub pasti lebih luar biasa ya. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Istrinya tidak ikut masuk dalam ujian. Memang tidak berkualitas wanita itu. Sebab ketika Allah berbicara kepada setan dalam pertemuan sidang ilahi atau pertemuan dengan anak-anak Allah di surga itu, di mana si setan menyusup atau ada di tengah-tengahnya, dia berkata, engkau lihat hambaku Ayub. Istrinya nggak diikutkan. Kalau istrinya juga pergadaan saleh jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, tentu Allah tidak buta. Ya, tentu Allah juga pasti menghargai ya. Dia berkata, iblis, setan, ya, setan, sintet nun begitu dalam bahasa Ibrani menggunakan 3 kata ini. Kamu lihat hambaku Ayub, bukan hambaku Ayub dan istrinya. Memang istrinya tidak berkualitas. Maka ia tidak masuk dalam proses pengujian ini, saudara. Dan kalau saudara membaca dalam Ayub pasal 1, Ayub yang tiap hari mengadakan korban bakaran, istrinya juga tidak ada di situ. Oke, saya teruskan. Jadi saudara-saudara, ketika saya ditanya, itu istri yang pertama atau istri yang lain? Ya nggak prinsip lah. Tapi kalau saudara mendesak saya jawab nih gitu. 1, 2, udah 2 ya, 3 ada lagi. Kalau istri Ayub itu pertama, tidak mungkin dikatakan bahwa anak Ayub yang berikut ini paling cantik di negeri itu. Jadi berarti apa? Ya istri yang kedua lebih cantik kali ya, jadi anaknya jadi lebih cantik. Ya kan, lebih cantik dong ya kan. Rupanya anak yang pertama dari istri pertama kurang cantik. Kalau istri yang kedua ini lebih cantik. Tapi ada orang mungkin berkata, enggak Pak, memang istri pertama tapi Tuhan kasih lebih cantik. Boleh kawan. Gitu aja kok repot, terserah situ ya. Dan Anda tahu kalau sampai ini istri yang lain juga enggak terlalu masalah. Kenapa? Karena Ayub ini kan di dalam penyelidikan Alkitab zamannya zaman sebelum Abraham. Abraham sendiri gundiknya berapa? Istrinya berapa? Kok gitu aja repot loh ya. Oke, saya teruskan.
Yang menarik di sini adalah, saudara, ada beberapa. Tapi yang menarik di sini adalah transisi antara pengenalan akan Allah di dalam nalar secara kognitif dan yang dikatakan oleh Ayub itu, aku melihat sendiri. Nah, ini luar biasa, saudara. Yang artinya aku mengalami, bisa merupakan peneguhan apa yang dia pahami. Tapi lebih, kalau menurut saya, lebih tepat kalau apa yang dialami Ayub ini, saudaraku, sesuatu yang melampaui apa yang dia pernah pahami tentang Allah. Buktinya apa? Buktinya begini. Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, jadi semua yang pernah dikatakan Ayub dalam perdebatan, dalam perbantahan, dalam diskusi dengan teman-temannya, itu belum berkualitas dibanding apa yang Ayub alami sendiri secara langsung. Saudara, setiap kali saya ingat, biasanya saya memikirkan pada waktu saya mau tidur hal ini, bahwa aku memiliki Allah yang hidup. Hati itu menjadi kuat, saudara. Tetapi ada bagian lain yang membuat saya merasa merana atau krisis. Kalau Allah itu hidup, Allah itu nyata, mestinya saya mengalami. Dan pengalaman itu harus benar-benar real. Yang memiliki pengaruh di dalam jiwaku, bahkan bisa juga tubuhku. Seluruh hidupku. Allah itu hidup. Allah itu nyata. Dan ini ada satu kebahagiaan. Seperti disiram air, saudaraku. Aku punya Allah yang hidup. Tapi sisi lain ada perasaan menyesal, krisis. Mestinya aku mengalami dia. Saya dari kecil Kristen, saudaraku. Dari kecil Kristen, kakak saya guru sekolah minggu. Kalau ada perlombaan cerdas tangkas, tanya jawab Alkitab, tidak saya karang, saya kira orang-orang yang dulu seangkatan dengan saya tahu. Kami ini sering jadi juara, apal cerita Alkitab. Tanya jawab itu, saudara. Jadi karena kakak guru sekolah minggu, minggu pagi kita semua sudah dibangunkan untuk ke sekolah minggu. Tidak ada satu hari kami gak sekolah minggu. Tidak pernah. Seingat saya nih, tidak pernah. Kecuali sakit mungkin. Gereja juga dekat. Ya. Tentu waktu itu saya di gereja Protestan. Ya. Saudara, dari situ saya bertumbuh terus, mengalami proses pertobatan di Jakarta, di GPIB Paulus, Jalan Imam Bonjol. Saya aktif dalam persekutuan doa. Saya jadi pemain musik di gereja Pentakosta, GPDI. Saya juga aktif di gereja Pentakosta Tabernakel. Pokoknya keliling-keliling ini, saudara. Ya, saudara. Bisa merasakan kebaktian di berbagai gereja, saudara. Lalu masuk sekolah Alkitab, ya saudara. Belajar teologi. Sampai pada satu titik di mana Tuhan membawa saya kepada pengalaman harus mengalami dia. Tidak kurang pengetahuan dari apa yang saya peroleh sejak kecil. Masuk sekolah Alkitab, lalu kuliah, ambil S2, S3, saudara. Tetapi Allah yang hidup itu terus terang belum nyata dalam hidup. Tentu sekarang ini pun juga harus melalui proses. Nah, transisi yang tadi saya katakan ini mesti ada.
Mesti ada. Saya selalu menyinggung pengalaman orang-orang Kristen abad mula-mula, saudara. Di generasi setelah rasul-rasul, saudara. Mereka hanya mendengar yang dikisahkan oleh guru-guru mereka. Dan guru-guru mereka adalah murid dari murid-murid Yesus sendiri atau narasumber pertama. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa anak Maria itu benar-benar Tuhan? Bagaimana mereka bisa yakin bahwa Allah yang benar, Elohim Yahweh, itu mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus? Sebab dalam kenyataannya, di dalam sejarah gereja, tidak ada tanda-tanda Allah itu hadir nyata dan menunjukkan keperkasaan. Justru sebaliknya, mereka terseok-seok hidup di dalam tekanan dan penderitaan. Tetapi mereka setia. Nah, apa yang melatar belakangi mereka begitu percaya itu? Saudaraku, kalau hanya pengetahuan secara lisan, yang waktu itu juga Alkitab belum terbentuk, karena Alkitab terbentuk baru abad kedua sebelum Masehi atau akhir abad kedua sebelum Masehi. Tetapi mereka yakin sekali Allah Elohim Yahweh. Juga ketika Injil dibawa ke tengah bangsa-bangsa kafir, bagaimana mereka meyakini bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh dan Yesus satu-satunya utusan dari Allah itu. Mereka yang berlatar belakang dari non-Yahudi tidak mudah loh percaya adanya Allah itu. Seperti di Athena ketika Paulus mengatakan mengenai Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus menunjuk bahwa itulah Allah yang kuberitakan. Lalu bagaimana mereka yakin? Bukan hanya yakin dalam perkataan, saudaraku, tetapi mereka mempertaruhkan hidup mereka. Mempertaruhkan harta nyawa mereka. Ini lebih dari sekedar yakin dalam penalaran, dalam persetujuan pikiran. Mereka yakin secara benar. Mereka tahu bahwa apa yang mereka percayai itu benar. Dan itu nampak, saudara, dari buah hidup mereka. Keyakinan mereka akan Allah, perjumpaan pribadi mereka terhadap Tuhan, membuahkan kehidupan yang begitu kokoh. Mempertahankan iman mereka dengan mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki. Betapa bedanya dengan orang Kristen hari ini. Bahkan betapa bedanya dengan para teolog. Saya bukan kepahitan terhadap teolog karena saya sendiri juga pimpinan sekolah tinggi teologi, saudaraku. Tetapi dalam perjalanan hidup sebagai praktisi akademis di lingkungan sekolah tinggi teologi, saya menemukan dan membuktikan pengetahuan teologi itu tidak membuat manusia otomatis berakhlak mulia. Umur hidup saya, saudaraku, separuh lebih ada di lingkungan sekolah teologi. Sejak masuk sekolah Alkitab, lalu sampai lulus, lalu jadi wakil kepala asrama, saya di sekolah teologi. Dan saya sudah membuktikan ini. Jadi mohon maaf, ini tidak bermaksud mau menjolimi, mau meremehkan atau melecehkan teolog-teolog atau orang-orang di lingkungan sekolah teologi. Tetapi ini fakta yang saya lihat, saudaraku. Saya alami, saya buktikan. Kalau saya alami artinya saya sendiri sebagai teolog dengan prestasi akademis yang baik. Tetapi kalau jujur tidak ngebluff ini karena saya sedang khotbah mengenai Ayub.
tidak ngeblaf, saya belum mengalami Allah secara patut. Nah, tahun-tahun di mana Tuhan merubah hidup saya dengan kecepatan yang luar biasa tingginya hari ini, saya sedang mau mengenal Dia. Maka tadi berbicara dengan beberapa kekasih-kekasih Tuhan di meja tadi, saya mengatakan bahwa aku ini seperti belajar dari nol. Dan ini bukan suatu yang berlebihan, karena Ayub sendiri kurang sakti apa istilahnya, kurang hebat apa Ayub berkata. Ayub memiliki kualitas moral, kualitas kerohanian, kecakapan berbicara mengenai Tuhan, kurang hebat apa. Tapi dia berkata itu kata orang. Itu kata orang. Sekarang aku akan mengalami sendiri. Nah, kalau seorang teolog hanya dari kata orang, Anda bayangkan jemaat jadi apa? Kata orang juga, orang yang keberapa? Jadi di sisa umur hidup kita ini, saudara, kalau kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang nyata, ayo kita memburu, kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Harus memiliki pengalaman pribadi. Kan pada akhirnya begini, saudara. Mau sebanyak apapun teologi yang kau miliki, akhirnya kamu hanya membutuhkan sepotong teologi yang terkait dengan hubunganmu dengan Allah. Titik. Ini loh esensi, ekstraksi dari semua pengetahuan tentang Allah yang kau miliki. Jadi jemaat mendengar khotbah harus, ikut PA mesti. Tetapi pada akhirnya harus ada ekstraksi, sari dari semua yang Anda dengar, yang Anda peroleh dalam perjumpaan langsung dengan Allah. Kalau konyol nih, saya boleh ngomong, lebih baik saya punya sepotong ini saja, nggak butuh yang lain. Yang penting ini. Dan ini harus mengubah hidup kita. Ini yang mengubah hidup kita. Tidak berlebihan, saudara. Saya mengerti teologi itu mau sehebat apa sih. Segitu-gitu doang kok. Nggak tahu, tinggal buka buku, sekarang mudah sekali buka komputer. Komputer saya ada 60.000 lebih buku yang bisa diakses perpustakaan di dalam komputer. Aduh, mau Alkitab berapa versi, sekejap dalam hitungan detik dimunculkan. Jadi kalau kita tahu bahasa Yunani, Ibrani itu bukan karena kita pinter, karena kita melihat orang pinter yang telah menggali itu, saudara. Iya. Nggak sulit-sulit amat, asal punya kesempatan, punya gairah, semangat, you bisa belajar teologi. Tapi yang sulit, dan itu yang penting, temukan teologi hasil dari perjumpaanmu dengan Allah. Anda pernah kepikir nggak bahwa Abraham tidak pernah belajar teologi? Nggak tahu dari buku mana kalau ada. Kalau ada agama Zoroaster, agama Kanaan, yang lain. Tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana bisa mengenal Allah? Dari pengalaman mereka. Ekstraksi dari pergaulan langsung dengan Allah ini. Jangan sampai ilmu tentang Tuhan malah memarkir orang jadi bodoh. Karena merasa sudah punya pengetahuan, dan pengetahuan itu seakan-akan sudah menjadi jembatan menemukan Allah. Mati di sini, saudara. Tapi tidak sadar kalau dia tidak sadar. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kalau orang harus mesti belajar teologi tinggi-tinggi, gimana ibu-ibu bapak-bapak yang di gunung sana?
Dia tidak pernah mengerti justificatio, sanctificatio, ordo salutis. Tidak mengerti pandangannya Agustinus, Yakobus Arminius, Calvin, dan lain-lain. Tidak tahu. Apalagi Thomas Aquino, apalagi Stoa, Plato, mana tahu. Tapi mereka memiliki segenggam pengetahuan dari hubungan yang mereka miliki dengan Allah. Dan itu cukup bisa membuat mereka diakui oleh Allah, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bahkan mungkin tidak bisa baca tulis. Ini benar-benar terjadi, saudara. Satu rumah tangga yang anak-anaknya diberkati secara finansial dan keluarga ini ya memang keluarga yang mampu ya. Saya sempat kepikir, ya anak-anaknya mereka juga mengenal Tuhan. Dulu nenek moyangnya siapa ya? Cerita ini. Si ibu rumah tangga cerita. Dia bilang maminya dari Tiongkok sana. Ya. Nggak bisa baca tulis. Tapi dengerin khotbah bisa ayat-ayat Alkitab hafal. Tentu nggak semua, banyak ayat Alkitab hafal. Jadi dia punya rumah. Nah, rumah depannya ini dipakai gereja, dikasih gereja. Dia rajin membersihkan gereja, nyapu dan lain-lain ya. Sampai suatu hari ada anggota keluarga siapa begitu meninggal, dia mau minta dititipkan di gereja atau lewat atau dititipkan, saya lupa ingat. Pendetanya nggak kasih kesempatan. Tidak diizinkan oleh pendeta. Jadi keluarga ini paling tidak suka sama pendeta ini. Tapi mamanya ini paling membela pendeta itu. Ya ini juga diceritain oleh anggota keluarga yang lain. Jadi mamanya ini membela pendeta itu walaupun pendeta itu dianggap kurang baik. Lalu satu lagi, anggota keluarga yang lain cerita, ini si mama, si ibu ini. Keluarga lain cerita bahwa ibunya ini yang tidak tahu baca tulis tapi bisa baca ya, bisa hafal ayat Alkitab. Hampir tiap minggu katanya kesaksian. Jadi kalau siapa yang bersaksi, dia maju ke depan. Ada saja yang disaksikan. Saya jadi ingat encim dulu kan selalu begitu ya. Kalau ada siapa kesaksian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus, ya dilihat kanan kiri, dia maju. Ada saja. Herannya nih, dia tidak pernah kekurangan bahan. Kalau kekurangan bahan dia nyanyi. Dan sebelum nyanyi dia bilang, tolong ya jangan dengar suara saya. Loh, kalau suaranya nggak didengar, suara genderuwo apa? Aduh, tapi ibu-ibu itu tulus-tulus sekali, saudaraku. Jangan dengar suara saya ya, saudara. Tapi dengarkan kata-katanya. Nah ini saya bisa bayangkan enzim-enzim yang begini, saudaraku. Dia nggak tahu baca tulis. Tapi bagaimana dia tulus membersihkan ruangan gereja. Bagaimana dia membela pendetanya yang dianggap salah oleh anggota keluarga yang lain. Fanatiknya terhadap Tuhan. Dia rajin. Dia hampir tiap minggu bersaksi. Bisa kebayang tuh saudara, itu gereja karismatik pasti. Gereja Pentakosta maksudnya. Dia nggak pernah tahu teologi. Kira-kira di surga dia jadi apa? Tukang sapu lagi? Kira-kira di surga itu dia tempatnya di mana? Pikir, saudara, pikir. Lewat proses kehidupan dia mengenal Allah. Tokoh-tokoh iman lewat proses kehidupan mengenal Allah. Kalau saya lewat proses akademis. Yang membuat kita jadi angkuh, arogan, sudah merasa pintar. Tidak mengalami Tuhan secara proporsional. Nah, bersyukur kalau kita diproses dan mulai sadar. Aku mau mengalami Tuhan. Kalau engkau ada Tuhan, aku mau mengalami engkau. Nah, kita merasa bahwa kita seperti belajar dari nol. Aku selama ini mendengar kata orang. Aku hanya mendengar kata orang. Sekarang aku mau melihat sendiri dan mengenal sendiri. Kalau kita membaca secara literal mengenai takut akan Allah, kedahsyatan Allah, you bisa tulis, bisa lukis.
Tapi ketika seseorang berdoa, berhadapan langsung dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, kegentarannya tidak bisa ditulis. Stromnya itu tidak bisa dilukiskan, saudara. Tapi ini yang mengubah, ini yang memperbaharui, ini membuat kita takut akan Allah. Rasanya ingin setiap menit tidak ada kesalahan sekecil pun. Dari menit ke menit, dari jam-jam. Aduh, rindu rasanya Tuhan bisa senyum. Betapa indahnya kalau Tuhan senyum di sorga. Lalu kalau ada malaikat yang boleh tanya, Tuhan kenapa senyum? Aku senang lihat anak satu itu. Kita attract Tuhan. Kalau dulu kita attract manusia. Aku ini wow loh, wow. Lama-lama jadi wow, monyet. Sekarang kita mau Tuhan senyum. Itu yang benar. Ketika kita bersentuhan dengan Allah, kita merasakan perasaannya. Kita berambisi, bagaimana aku menyenangkan Dia. Bagaimana suatu hari ketika mati semua raport dibuka, semua prestasi dibacakan, kita didapati berkenan. Udah itu saja. Kalau kita bisa bayar berapapun untuk mendapat nilai baik, kita bayar. Kita bayar. Tapi nggak bisa dibayar. Tidak membutuhkan uang, tidak dituntut pendidikan tinggi. Hati yang tulus. Aku mau mengenal Engkau Tuhan, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Orang bingung. Saya sudah dinasihati, Pak jangan doa tiap pagi jam 5, Bapak akan kurang tidur. Dia tidak tahu. Saya bukan bangun jam 5, sering setengah 3 sudah bangun. Memang setengah 3 bangun, setengah 2 kadang-kadang saya sudah bangun. Padahal tidur jam 10. Tapi sudah umur 62 ini kadang-kadang tidur 4-5 jam seger saya. Aduh, gak ngerti juga. Saya berlutut dulu saudara. Nah tadi bicara-bicara apa gak ngantuk ya. Saya kalau khotbah itu kadang saking capeknya masih bisa terasa ngantuk. Tapi kalau doa hampir tidak pernah. Kalau udah kena setrum, udah gak usah pakai emosi. Ngalir saja. Kalau dulu kan pakai emosi supaya suasana itu dahsyat. Nggak usah, polos saja. Nyambung. Kita ini belum sempurna saudara. Saya juga belum. Tapi kita mau berprestasi saudaraku. Dengan mengalami Tuhan langsung kita bisa lebih mengerti perasaannya. Bukan berdasarkan format kalimat-kalimat. Tetapi perjumpaan yang membuat kita memiliki ikatan, sentuhan emosi dengan Allah. Makanya saya mengajarkan kepada orang-orang di sekitar saya, waktu kita berdoa mau meledak emosi kita, stop. Kalau dulu sengaja kita biar ambiar keluar. Tapi sekarang malah tahan. Jadi nggak tulus, tidak natural. Yang biarlah natural saja. Mengalir saja. Tapi begitu kita melayang sedikit, nggak boleh. Itu yang membuat kita kadang-kadang jadi kehilangan sentuhan. Kita lagi nyanyi terus saya lihat orang chatting gitu. Waktu kita doa itu kan di webinar saya baca, waduh langsung. Saya merasa roh kudus tegur. Kamu ngapain lihat-lihat ini? Bahkan yang main musik salah saja saya mau kesel nih. Salah. Dulu sudah pasti saya bereaksi apa gitu, lempar apa atau apa. Sekarang aku di hadapan Tuhan ini. Jadi saya terus itu belajar. Itu gak gampang. Belajar tuh. Sampai aduh ini gimana ini. Tapi sekarang belajar. Gak boleh itu. Nah perjumpaan dengan Allah itu. Nanti mau baru belajar yuk, tiap begitu bangun kita ngomong apa, kita pikirkan apa, terus
Nah, di situ kita baru yang namanya penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus bukan oh Tuhan, penuh Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus sudah di dalam dirimu. Soal penuh gak penuh tergantung kamu, Eras. Gitu ya Tuhan, iya mulutmu tuh, ya pikiranmu tuh, kelakuanmu itu. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk mengalami Tuhan.